Selanjutnya itu ada text mining. Di sini saya menggunakan dataset korupsi. Alasan saya memilih topik ini itu karena menurut saya topik ini sangat menarik karena korupsi sendiri itu merupakan isu yang sering menjadi perhatian publik, khususnya di Indonesia. Nah, melalui media sosial seperti Twitter, masyarakat banyak mengungkapkan opini terhadap kasus korupsi yang terjadi. Nah, data ini menarik untuk dianalisis karena mencerminkan sentimen publik secara langsung. Dengan text mining, data tersebut bisa diolah untuk mengetahui kira-kira persepsi masyarakat serta tren yang sering muncul terkait isu korupsi itu seperti apa. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses pengolahan text mining itu saya lakukan serta saya akan memaparkan hasil sentimen menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, data yang digunakan di sini tuh berisi kalimat-kalimat yang diprediksi sentimennya, apakah itu positif, negatif, atau netral. Nah, untuk langkah pertama itu di sini sama kayak seperti sebelumnya di nomor satu. Pertama-tama kita akan mengimporkan data terlebih dahulu dengan menggunakan operator regex-v. Setelah itu select atribut, kita akan memilih atribut apa yang dipakai dan atribut apa yang tidak dipakai. Nah, setelah kita memilih atribut, selanjutnya di sini kita menggunakan operator replace, di mana di sini operator replace sendiri ini berfungsi untuk menghapus semua karakter unik, misal hashtag, tanda tanya, tanda koma, seru, dan lain-lain. Nah, setelah kita memilih replace, selanjutnya kita di bagian operator kita pilih lagi replace, di mana dia di sini berfungsi untuk menghapus eh, alamat seperti http, bintang, dan lain-lain. Selanjutnya itu kita mengkonversi nominal to text, di mana datanya itu kan berupa nominal. Nah, kita akan mengkonversi kalimat atau kontennya itu ke teks. Nah, di mana di sini di bagian parameter sendiri itu di atribut filter type kita pilih single dengan atribut konten. Nah, di bagian proses dokumen ini di mana di sini tuh melakukan perhitungan TF-IDF dengan nah di dalam proses dokumen ini kita akan melakukan tokenisasi. Nah, terus transform to case, filter stopwatch. Di sini filter stopwatch-nya itu menggunakan stopwatch bahasa Indonesia. Nah, setelah melakukan stopwatch, langkah selanjutnya itu kita melakukan filter token. Nah, setelah kita melakukan proses dokumen, langkah selanjutnya itu kita akan membuat word list data. Nah, setelah melakukan word list data itu, selanjutnya kita akan menambahkan parameter sort. Di sini dia digunakan untuk mengurutkan data itu berdasarkan descending. Artinya itu dia mengurutkan data itu mulai dari huruf yang paling besar. Misalnya kan mulai dari Z ke A begitu. Nah, setelah melakukan sort terhadap word, langkah selanjutnya itu di sini adalah filter example-nya. Nah, kita akan menjalankan. Nah, ini setelah proses tokenisasi, di mana di sini kata-katanya itu dipecah menjadi perkata, bukan lagi per kalimat. Nah, misal di baris pertama itu kata zaman. Nah, zaman ini di dokumen satu dia muncul satu kali. Terus Zakir juga dia muncul satu kali di dokumen satu. Terus di Yanti yang di nomor 7 itu di dokumen 6 dia muncul 6 kali. Terus misal yang kata ya itu dia muncul di dokumen satu dengan total kata satu kali. Itu proses tokenisasi. Nah, setelah kita melakukan proses tokenisasi, langkah selanjutnya itu kita akan membuat label untuk data korupsi, di mana nanti untuk labelnya sendiri itu 70 data untuk data training, sedangkan 30-nya itu untuk data testing, di mana 70 ini nanti kita akan memberikan
langsung labelnya itu dalam 3 kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Dan untuk sisanya itu dia akan digunakan untuk melakukan pengujian terhadap model naive Bayes. Oke. Nah, untuk label korupsi itu prosesnya sama kayak tokenisasi. Kita lanjut ke bagian. Nah, di sini juga dia akan membaca data, terus nah di sini dia akan setelah membaca data di label ini, karena kalau kita pakai label, otomatis kita harus memilih salah satu kolom itu dibuat jadi label. Nah, di sini kita memilih di bagian operator, kita pilih set role. Di sini set role-nya itu adalah sentimen, karena sentimen ini berisi 3 kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Nah, dia di sini di targetnya itu sebagai role. Kita play. Nah, setelah kita melakukan set role, kita replace mention, terus replace sama kayak tokenisasi sebelumnya. Terus di bagian, nah, setelah kita melakukan proses dokumen itu, kita akan menguji menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, di sini algoritma naive Bayes ini kita menambahkan operator store, di mana di repo store ini, nah ini merupakan data korupsi yang kita sudah bikin, terus yang di store 2 ini merupakan model. Nah, ini nanti akan digunakan saat kita melakukan sentimen terhadap datanya. Nah, untuk lihat hasil dari proses ini, kita lihat, nah di untuk store pertama itu kita kasih nama data korupsi. Nah, di bagian repository nanti dia akan muncul data korupsi. Nah, ini setelah kita akan menjalankan proses-proses yang tadi, dia akan untuk data korupsinya itu dia akan menyimpan di bagian proses dengan model. Nah, keduanya ini nanti digunakan untuk melakukan pengujian terhadap algoritma naive Bayes. Terhadap sentimen. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke sentimen. Untuk proses-prosesnya itu sama kayak membuat label korupsi tadi untuk sentimen. Tapi di sini perbedaannya itu yaitu union, di mana union itu berfungsi untuk menggabungkan eh, kedua kedua data kedua data, yaitu data dengan model. Nah, di bagian sini yang kita gunakan itu data korupsi. Data korupsi itu kan data yang sudah kita bikin label tadi. Nah, setelah kita menggabungkan kode datanya, kita di bagian operator kita pilih filter X simple. Itu sama kayak langkah sebelumnya tadi. Di bagian parameter kita pilih di kondisi kelas, kita pilih custom filters. Terus setelah melakukan filter X simple, kita melakukan replace missing value, di mana di sini tuh operator ini berfungsi untuk mengecek apakah ada baris atau kolom yang kosong. Nah, di sini kita akan mengisi baris yang kosong itu dengan average. Terus setelah kita melakukan replace missing value, langkah selanjutnya itu kita melakukan retrieve lagi. Nah, di retrieve ini kita mengambil model yang tadi. Model dari sentimen sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan retrieve dengan model, langkah selanjutnya kita akan mengapply model tersebut dengan operator apply model. Oke, kita running. Nah, ini data yang belum dikasih kasih label sebelumnya, di mana di baris pertama itu dia diprediksi positif dengan confidence 0. Nah, terus dia di kata alamin, adili, agama itu 0. Terus di
baris kedua dia diprediksi negatif, terus dengan di confidence pertama itu satu, terus confidence selanjutnya itu nol, dengan kata alamin itu nol. Nah, setelah itu ini merupakan hasil setelah model dilatih, di mana di pertama itu kan teks teks pertama itu sebagai positif dengan probabilitas yang sangat kecil, namun masih tertinggi dibandingkan label lain. Untuk teks 2, 3, dan 4 itu dia diprediksi sebagai negatif dengan probabilitas 1, artinya model sangat yakin. Terus teks selanjutnya itu positif netral. Jadi arti dari hasil hasil ini merupakan berarti itu model dapat mampu membedakan kalimat positif, terus kalimat negatif dan netral berdasarkan kata-kata yang terkandung di dalamnya. Terus kalimat dengan kata negatif yang dominan seperti tidak, buruk, atau jelek diprediksi sebagai negatif. Sedangkan kalimat dengan kata seperti bagus, mantap, atau suka cenderung diklasifikasikan sebagai positif. Dan kalimat tanpa ekspresi emosional kuat itu diklasifikasikan sebagai netral. Nah, jadi kesimpulan untuk soal nomor 2 ini, yang pertama itu setelah melakukan tokenisasi, pelabelan sentimen pada data latih, terus pelatihan model menggunakan naive Bayes, dan prediksi sentimen untuk data diuji. Hasilnya itu menunjukkan bahwa model dapat mengklasifikasikan sentimen dengan cukup baik berdasarkan konten. Oke.